Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhrujullahi musalla. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan. Bikumullahu jami'an kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha kulli syai'in qadir. Sihir junun ataupun gila yang dibuat di dalam kepalanya naik semuanya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Allah. Akbar. Coba lihat muntahnya darah nggak? Enggak. Darah enggak? Enggak darah muntahnya. Gimana rasanya, Bu? Udah, capek? Capek kali. Coba minum airnya. Baca bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diruqyah, sebelum saya tanganin, apa yang dulu Ibu rasakan sering gitu kira-kira? Kulitnya pedih. Terus? Kena air salah. Ambil duduk salah. Iya, Bu. Jiwanya marah, merampang. Pundaknya macam beban berat. Terus, Bu? Matanya nggak bisa dibawa damai. Nggak bisa damai. Perutnya macam ada yang goyang-goyang. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak gitu. Enggak, udah mau pakai baju. Cuma satu keluhan ini, berat kali badan di belakang itu. Memang saya sanggup ruqyahin sendiri dengan Pak Reza untuk menguruqyahin sendiri-sendiri. Maksudnya pelajaran dari awal itu diulang kembali. Cuman itulah, muntahnya itu tetap, setannya tetap di situ juga, nggak keluar. Jadi macam mana cara pengobat akhirnya? Ya kita itulah yang kita kerjain sekarang ini. Kira-kira udah berapa tahun Ibu sakit? Dari umur 42 sampai sekarang udah 54. 54. Berarti 10 tahun ada Ibu sakit? Lebih ya? Oke. Kira-kira kalau udah yang terkera semua dana, berapa total Ibu habis? Yang total waktu di Singapura 75 juta ya. Di Malaysia 40. Obat di rumah sakit Siloman itu mencapai 50 juta. 50 juta. Jadi pol persis semua, yang pol uang yang bukan 100 200 itu nggak terhitung. Yang uang kontan itu habisnya 300 juta, satu rumah gedung kami jual. 300 juta habis karena Ibu kena santet ini gitu. Oke. Dan untuk selanjutnya ketika Ibu ketika Ibu di ruqyah ini, apa yang Ibu rasakan ketika di ruqyah? Saya Semangat gitu ya. Semangat 45 lah kita bilang gitu. Mana lebih kuat, kau apa setan? Jadi kita menedang, walaupun dia tetap menyakitin, tapi aku tetap harus menang. Karena kalau mati saat itu kan mati terzolimi. Kira-kira selama di Medan ini Ibu kan tinggal di mana? Di Langsa ya? Iya. Di Langsa. Ketika Ibu pergi ke Medan berobat, udah berapa dukun ataupun dimanapun Ibu berobat, kira-kira udah berapa dukun yang Ibu datangi? Waktu di Aceh saya datangi sekitar 40 orang udah ada. 40 orang di Langsa. Di Langsa. Pokoknya semua Aceh udah dimasukin lah. Tapi nggak ada yang cocok di hati saya, karena mereka bakar kemenyan, bunga-bunga, mandi-mandi malam, saya nggak cocok. Nggak cocok ya. Ketika di ruqyah itu, berapa rumah sakit yang Ibu datangin kira-kira yang terkera di Medan? Di Medan. Selama sakit Ibu? Selama sakit, pengambilan operasi dalam perut, udah semua rumah sakit kecuali Peringadi. Siapa ya? Anda Malik. Oke. Penyakit apa yang kira-kira Ibu derita waktu kena santet tuh? Pertama, perut selalu tergoyang-goyang.
periksa ke rumah sakit, katanya nggak ada apa-apa. Sampai saya pulang ke Singapura nggak ada, ke Malaysia pun nggak ada. Jadi balik ke rumah sakit haji. Waktu di rumah sakit bagian bedah ngatakan, coba Ibu Rukiah lah, minta istighfar sama Allah, saya tunggu dalam 1 minggu ini pasti berhasil Bu. Nyatanya berhasil, dia mengoperkan balik ke Singapura untuk bedah. Bedah itulah dapat kista sekitar 3 kilo 8 on. 3 kilo 8 on di kista. Dia operasi ya Bu ya. Operasi. Dia operasi. Dengan pembayaran 75 juta. 75 juta cashnya. Jadi untuk pengobatan yang lain apa yang Ibu Pengobatan lain saya pernah dikasih obat tenang, tapi saya nggak tahu namanya. Itu bukan tenang. Mungkin saya nggak bisa berak, nggak bisa kencing. Itulah keluhan saya. Maka dokter dari rumah sakit haji mengatakan ini coba dirukiah lah. Kami seorang dokter medis agak bingung. Jadi ketika kena santet itu Ibu busung perutnya ya? Iya. Busung dan sempat gila Ibu katanya. Ya gila sekitar 10 tahun nggak kenal baju. Sempat 10 tahun Ibu gila. Gila. Nggak gila total gitu. Nggak ada pakai baju apa segala. Saya blue telanjang. Telanjang itu di apa gitu ya? Blue. Makan Ibu apa? Makan kalau saya menengok nasi lama kali mandangnya itu nasi pandangan saya jelatung. Cembelatung gitu ya. Belatung hidup yang belatung dalam WC. Oke, alhamdulillah. Kira-kira alhamdulillah dengan izinnya Allah telah sembuhkan Ibu. Ketika siap diruqyah, apa yang Ibu rasa? Kalau tingkat pertama kali saya diobatin, minum daun bidara, saya melawan batin. Aduh, matilah aku ini. Banyak kali pun yang dikasih. Terus saya minum susu lagi, tetap bilang, aduh gak enak. Tapi karena semangat saya kuat, setan sama manusia lebih tinggi derajatnya manusia, maka saya minumlah. Makanya kuatlah semangat saya, tenaga saya. Jadi setiap siap diruqyah itu apalah yang Ibu rasa perasaannya? Siap diruqyah. Siap ruqyah saya bisa tenang, walaupun masih sakit, saya tenang. Bisa bekerja. Sampai sekarang saya bisa ngurus cucu, malah ngurus orang tua yang ada ujur sekitar 90. Gerak jalannya pagi. Banyak sabar saya, karena saya naikkan ke atas, ya mungkinlah saya ini menghapus dosa-dosa besar saya. Masya Ngurus Allah. orang tua, 2 orang tua saja. Yang satu sakit DM, kencing manis. Yang satu udah rentak, dia tidak mengenal anaknya siapa. Saya mengurus, malah saya digelar bibi. Saya terima. Semasa Ibu kena kasus santet, hal apa yang paling mengerikan yang Ibu rasa? Sakit di badan itu nggak hilang tiba. Jengkelku terus menerus, rasa emosi, jengkel, kesal. Kenapa saya bilang kesal? Saya adalah seorang guru. Kenapa tiba usia muda ini saya disantet? Saya berhitung saya nggak bersalah. Tapi Allah mencoba juga keimanan saya. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khair Bu. Ya, alhamdulillah. Jazakallah.